Dimintanya keterangan saksi dari 3 terdakwa. Ada kemudian Baradae, kemudian Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Makruf yang kita lihat bersama. Ketiganya hadir secara bersama-sama di sebuah persidangan. Ya, ini dia kalau kita lihat ketiganya kemudian nampak berada di sebuah ruang sidang secara bersama. Selamat malam pemirsa, sejumlah fakta baru mulai terungkap di dalam persidangan Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Bahkan yang tadi pagi kita saksikan bersama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, orang-orang yang berada di lingkaran terdekat dengan Sambo dan juga Putri dihadirkan. Ada para ajudan, kemudian ada juga asisten rumah tangga, sopir, dan juga saudara dari Verdi Sambo. Banyak pengakuan yang cukup mengejutkan karena keterangan para saksi ini dianggap bertolak belakang, berbeda dengan BAP, berita acara, dan kemudian berbeda pula dengan uraian dakwaan, Maria. Iya, kalau kita lihat juga beberapa kali kemudian majelis hakim sempat mendesak beberapa saksi karena kemudian dinilai sejumlah saksi ini memiliki keterangan yang berbelit-belit. Tapi kalau kita lihat dari 2 hari terakhir jalannya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi ini, satu persatu skenario dari Verdi Sambo mulai terkuak. Salah satunya pemirsa, kalau kita lihat pada hari kemarin ada pemandangan berbeda juga dari agenda dimintanya keterangan saksi dari 3 terdakwa. Ada kemudian Baradae, kemudian Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Makruf yang kita lihat bersama. Ketiganya hadir secara bersama-sama di sebuah persidangan. Ya, ini dia kalau kita lihat ketiganya kemudian nampak berada di sebuah ruang sidang secara bersama-sama. Kalau kita lihat juga sempat ada simbol anggukan ya dari Baradae dan juga Riki Rizal. Inilah ekspresi ketiga terdakwa, bisa Anda perhatikan. Riki Rizal yang mencopot rompi sebelum masuk ke ruang persidangan. Kemudian ada juga Kuat Ma'ruf. Mereka dihadirkan dalam sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Biasanya kan terpisah, hadirin sekalian ya. Biasanya terpisah, tapi kali ini mereka dalam satu waktu ya. Iya, karena kan persidangan harus digelar secara sederhana, berbiaya ringan dan juga cepat. Jadi kemudian jalur ini dipilih oleh majelis hakim. Meskipun juga kalau kita lihat LPSK bersama juga kuasa hukum dari Baradae sempat meminta persidangan secara terpisah. Namun kemudian hal ini ditolak oleh majelis hakim. Kita nanti ingin tahu bagaimana tanggapan dari kuasa hukum ketika pernyataan Riki Rizal. Karena posisi Riki Rizal dan juga Eliezer ini ketika di TKP yang pertama kali diinstruksikan untuk menembaknya adalah Riki Rizal. Tapi Riki Rizal menyatakan tidak kuat mental. Kemudian menyerahkan ke Eliezer dan Eliezer yang melakukan tembakan kepada almarhum Yosua. Iya, kalau yang kita lihat menarik juga pada hari kemarin adalah pernyataan dari supir ambulans yang kemudian menguak juga beberapa fakta ya, Andro. Ini bahasanya spesifik sekali melihat bagaimana lumuran darah pada jasad Yosua. Coba kita simak bersama berikut ini. Saya lewat garis polis line, habis itu ada tangga. Di samping tangga itu saya terkejut ada satu jasad yang mulia, jenazah. Nah, jenazah itu sudah berada di dalam kantong jenazah atau masih tergeletak? Belum yang mulia, tergeletak bergelumuran darah. Masih tergeletak berlumuran darah, belum Baik yang mulia. dipindah. Baik yang mulia. Lalu saya disuruh sama salah satu anggota tapi saya tidak kenal namanya untuk mengecek yang mulia. Ngecek apa? Nadinya yang mulia. Oke. Lalu saya cek nadinya di leher sama di tangan. Memang sudah tidak ada yang mulia. Pak, saya mau nyalain lampu rotator, lampu ambulan. Tahan dulu mas katanya, nanti aja di luar. Oh baik pak. Nah nanti ikutin arahannya aja katanya, nanti dikawal katanya. Oke, terus? Lalu saya keluar dari dalam rumah garasi itu yang mulia. Ke sebelah kiri,
lalu jalan. Di situ ada mobil propos yang mulia. Ada mobil propos Pajero yang mulia. Saya di belakangnya. Oke. Saat itu saudara diarahkan membawa jenazah kemana? Ke RS Polri yang mulia. Ke rumah sakit Polri. Baik yang mulia. Langsung saudara bawa ke rumah sakit Polri Kramajati. Baik yang mulia. Sampai di sana nggak ada hambatan ya perjalanan ya? Macet yang mulia. Ya macet aja. Yang lainnya? Pertama itu masuk ke dalam rumah sakit itu nggak langsung ke forensik yang mulia, nggak ke kamar jenazah. Oh dibawa ke kamar jenazah dulu? Tidak. Tidak, terus di mana? Ke IGD. Ke IGD. Yaitu dia ya, menguak beberapa kemudian fakta, yaitu diantara melihat jenazah berlumuran darah, kemudian wajah dari jenazah Yosua juga sempat ditutupi oleh masker, mengecek juga bagaimana nadinya kemudian memang sudah tidak ditemukan Sama lagi. sirine ambulannya diperintahkan untuk dimatikan. Ya, dan juga kejanggalan bahwa bagaimana kemudian jenazah dari Yosua ini sudah berada di kantong jenazah, namun kemudian perintahnya dibawa ke IGD, bukan ke ruang jenazah. Persis. Kemudian ini yang jadi kontroversial juga ketika pernyataan Sambo tentang PCR. Ini kita sempat bertanya-tanya sebenarnya apakah di tanggal di hari kematian Yosua mereka melakukan PCR yang sama atau ada perbedaan hari antara Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo. Terkuak juga dalam persidangan. Kalau si Kuat kamu PCR juga tadi? Bapak Kuat tidak. Tidak. Yang di PCR tadi siapa? 3? 4 orang. Pertama Ibu Putri. Putri. Yang kedua Ibu Susi. Susi. Yang ketiga Bapak Joshua. Joshua. Yang keempat Bapak Richard. Oke, di tanggal 7 siapa aja yang saudara swab? Tanggal 7 Bapak FS. Saudara FS, terus Sama Bapak Daden. sama Daden. Daden, oke. Di rumah atau di kantor? Di kantor. Di kantor di Mabes. Mabes. Jadi tanggal 8 saudara tidak melakukan swab? Tidak. Maria juga ingat kemarin sosok kontroversial yang juga membuat publik gemas akan pernyataan yang repetisi, yang berulang dan membingungkan majelis hakim. IRT Susi. Betul sekali. Susi merupakan asisten rumah tangga Ferdi Sambo yang kemarin ada ekspresi mereka berpelukan antara Susi dan Putri Chandrawati dan juga sempat bersalaman juga dengan Ferdi Sambo. Ini kita lihat ini pada saat persidangan hari ini di mana Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi, salah satunya menghadirkan juga IRT Susi yang kembali hadir di tengah persidangan. Berikut ini merupakan detik-detik ekspresi ketika Susi, asisten rumah tangga Sambo, memeluk Putri Chandrawati. Bisa Anda perhatikan? Apakah ini sebuah gambaran bahwa memang Susi ini setia sekali dengan Putri dan juga Sambo, bentuk keakraban? Kedekatan juga bersama dengan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Nampak ya kalau kita lihat tadi Putri Chandrawati sempat juga mengusap kedua pipi dari ART Susi. Ini nampak adanya kedekatan di antara ketiganya. Pada Susi saat ini- memasuki persidangan langsung Betul. menuju ke Putri Chandrawati. Refleks ya, memeluk majikannya seperti itu Putri Chandrawati. Hari ini sebenarnya Susi juga diperiksa sebagai saksi, namun tadi karena posisi audio di persidangan masih tertutup, kita akan coba menyamakan antara visual dan juga audio Susi. Karena sesungguhnya dari Susi ini banyak sekali ungkapan-ungkapan yang cukup memantik reaksi dari majelis hakim. Ingat tidak, kemarin ketika majelis hakim juga mempertanyakan, Susi ini sebenarnya pakai handsfree atau tidak? Kenapa jawabannya terkesan seperti copy paste? Ada yang membisiki, padahal tidak ada ya sama sekali. Padahal tidak ada. Nah ini sebenarnya yang menarik juga kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Susi pada persidangan hari ini. Kalau kita berbicara mengenai persidangan hari ini, ada juga yang cukup menarik perhatian. Ini adalah Ajudan Deden
yang kemudian sempat dimintai beberapa keterangan, salah satunya juga sempat menceritakan bagaimana kemudian kedekatan antara dirinya dan juga Yosua yang sempat menyampaikan juga beberapa curhatan personal dari Yosua. Kita simak bersama berikut ini. Dia mulai bercerita dengan saya, gitu. Kalau tidak salah seperti ini, Lek, dia manggil saya Lek, selama ini kau ada punya rasa jenuh atau tidak, saya bilang gitu kan. Apa punya rasa apa? Rasa jenuh yang mulia. Oke. Terus saya tidak terlalu menggubris, kemudian setelah jalan, baru saya bilang, dia nanyakan, ada nggak sih rasa jenuh gitu kan. Kemudian kalau tidak salah saya jawab, yang namanya bekerja pasti ada rasa jenuh, saya bilang gitu. Cuman saat itu saya sampaikan harus pintar-pintar mensiasatinya, Lek, saya bilang gitu. Gitu Kak. Jadi kita harus punya target hidup seperti itu. Tahun pertama harus bisa berbuat apa, tahun selanjutnya harus berbuat apa. Terus saya ingat betul yang mulia, ketika saya menyampaikan, ya intinya kita harus punya resolusi. Nah di kata resolusi itu yang mulia, dia menepuk tangan saya. Sampai handphone saya jatuh ke kaki yang mulia, gitu kan. Nah, kalau tidak salah dia sampaikan seperti ini. Nah itu dia, gue nggak punya resolusi, Lek, gitu kan. Kenapa? Saya bilang gitu. Saya agak kaget gitu kan. Kenapa? Karena dia agak kenapa gitu kan, agak keras seperti itu bilang saya. Kenapa ya, gitu kan. Habis itu saya lupa pembicaraan lagi. Yang saya ingat itu saya sempatan saya bilang, makanya kamu nikah, saya bilang gitu. Kenapa gitu kan? Karena kalau kita melayani pimpinan, fokus kita, konsentrasi kita tentu kepada pimpinan. Tapi untuk diri kita sendiri harus ada yang memikirkan, seperti itu kurang lebih yang mulia. Gitu kan? Kemudian Yosua menjawab kalau tidak salah, nikah sama siapa, dia bilang gitu. Nikah sama siapa juga, Lek, gitu ya. Kemudian saya jawab juga, karena saya tahu dulu dia pernah punya kekasih itu yang di, saat itu saya belum tahu namanya siapa, yang di Jambi itu gitu kan. Yang bidan itu, Lek, gitu kan. Enggak lah, dia sampaikan seperti itu, udah enggak, gitu kan. Terus dia sampaikan juga, makanya lah kau carikan aku cewek. Oke, ini menarik untuk kita bahas pada catatan demokrasi hari ini, pemirsa. Kami langsung akan memperkenalkan sejumlah narasumber kami. Kita sapa yang pertama ada Bang Roni Talpesi, pengacara dari terdakwa Richard Eliezer. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Mbak Maria. Dan juga sudah hadir juga ada Bang Martin Simanjuntak, pengacara dari keluarga Yosua. Selamat malam, Bang. Kabar sehat, Bang Martin? Bang Andrew, Seharian sehat, full luar nih. biasa. Seharian di Show semua ya, Bang, TV ya? nih. Iya, soalnya kita punya medan pertempuran lain selain ini gitu loh. Jadi tetap harus ada yang kita perjuangkan juga gitu ya. Dan juga sudah hadir juga ada Bang Aristo Pagaribuan, praktisi hukum. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Bang Andrew. Kami juga menghadirkan Wakil Ketua LPSK, Bapak Edwin Partogi. Selamat malam, Bang Edwin. Selamat malam, Bang Andromeda dan Maria. Ya. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Kemudian ada juga Erman Umar, merupakan kuasa hukum dari terdakwa Ricky Rizal. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Erman Umar. Selamat malam. Baik, kita langsung ke Bang Martin Lukas. Hari ini menyoroti kesaksian dari para ajudan dan juga asisten rumah tangga Sambo. Khusus untuk Daden tadi, karena sempat ada pernyataan yang membuat majelis hakim terpantik untuk mencecar dia soal kepemilikan senjata, soal hubungan dengan Yosua, apakah harmonis, karena Yosua sempat curhat langsung Cukup dengan Daden. lama ini. juga tadi pembahasan mengenai itu. Oke, Silakan, bisa langsung Bang tanggapi ya. Silakan. Oke. Pertama mengenai Daden. Daden ini membuat ataupun menyatakan keterangan di depan persidangan, katanya mendapatkan curahan perhatian dari Joshua ya. Memang menceritakan orang yang sudah mati itu paling enak. Saya sebenarnya masih punya kartu ya. Mengenai curhatan Joshua kepada kakaknya yang tidak disampaikan di persidangan karena dia sungkan. Ada informasi dari Joshua di tahun 2021 ya kepada kakaknya bahwa pernah terjadi tembak-menembak di rumah Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Antara? Diduga antara mereka berdua. Ini keterangan yang didapat Yuni dari almarhum.
Kenapa tidak saya sampaikan? Karena ini masalah etik. Tapi kalau begini terus caranya ya mau nggak mau kami harus sampaikan juga. Sebentar Bang, ini supaya clear, tembak-menembak ini kita hilangkan konteks yang kejadian di Saguling dan Duren 3 ya Bang Ini ya? jauh, 2021. Ini jauh. Jadi pada saat dia pulang ataupun melakukan komunikasi dengan Yuni, dia mengatakan, waduh ternyata ada hubungan yang aneh juga antara bapak dengan ibu. Masa tembak-menembak di rumah dan dilakukan sambil sembunyi-sembunyi kayak film koboi. Mohon maaf, ini tembak-menembak antara siapa dengan siapa? Antara dua terdakwa suami istri itu. Ini kesaksian Joshua kepada Yuni. Boleh dikonfirmasi nanti. Sebentar Bang, ini di luar BAP, di luar persidangan, di luar uraian dakwaan. Iya, ini kan kita lagi berbicara sesuai konteks. Enak banget gitu ya ngomongin orang yang sudah meninggal. Sebenarnya informasi ini sudah kami dapatkan pada saat sebelum kami melaporkan. Kami kan menghimpun semua informasi, cuman kan tidak elok rasanya kalau kita menyampaikan hal-hal yang sulit dimintakan pertanggungjawabannya kepada sumbernya langsung. Namun kalau saya lihat caranya seperti ini, ya mau nggak mau kita buka juga. Ini berdasarkan keterangan kakaknya Yuni. Tapi karena memang mereka tidak mau stop juga membicarakan orang yang sudah mati, makanya kita buka juga. Nah lalu tadi mengenai Daden, ada dua hal penting ya yang sangat aneh. Yang pertama adalah Daden mengatakan bahwa Joshua curhat, ingin dicarikan pacar untuk menikah. Lalu di saat yang sama juga katanya Joshua mengatakan bahwa dia tidak bisa menikah karena kakaknya belum menikah, tidak bisa dilangkahi. Masuk akal nggak? Logik nggak itu? Nggak logik. Kalau memang dia meminta untuk dicarikan pacar dan untuk menikah, buat apa lagi dia mengatakan bahwa dia belum bisa menikah? Toh juga dia sudah punya calon. Nah itu langsung patah, ya. Belum lagi dari cara si Daden menyampaikan pesan itu, kesannya ada jeda waktu, ada interval ya, antara sepersekian second lah. Beda dengan cara Azan Romer menyampaikan keterangan yang belak-belakan, buka masker, seperti tidak ada tabir yang menutup. Nah lalu yang kedua, mengenai keterangan Daden yang mengatakan bahwa ya adik almarhum ketika di Jalan Saguling itu katanya tidak dilucuti, tidak digeledah. Ya, geledah. Tapi hanya dipegang pahanya. Emang dia homo apa gimana sih? Pegang-pegang paha laki-laki. Konteksnya apa itu? Ngapain dia pegang-pegang paha laki-laki? Kecuali dia homo baru saya percaya dia ngomong begitu. Nah yang kedua mengenai hal tadi. Dia bilang dia itu memastikan apakah siapa namanya Reza ini bawa senjata atau tidak. Karena ke Mabes Polri katanya tidak boleh membawa senjata. Yang saya mau tanya, kalau dia memang tidak boleh membawa senjata ke Mabes Polri, kenapa digeledahnya di Saguling? Kita berbicara logika ya. Apa hubungan dia untuk memastikan di Mabes Polri tidak boleh membawa senjata? Karena yang saya tahu di Mabes Polri pun ada perangkat sistem keamanan juga. Sebagai senior katanya kan dijawab dalam persidangan. Iya tapi tidak ada relevansinya, kita berbicara logika ini. Makanya saya bilang orang ini sudah terbukti berbohong. Segera tetapkan saja tersangka. Meskipun kalau kita melihat pada saat menjawab cukup firm, cukup percaya diri dan tegas-tegas. Bedakan sama Azan Romer. Si Daden ini ketika ditanyakan khususnya mengenai penggeledahan itu, dia ngomongnya terbata-bata kok. Kita bisa lihat mana orang yang ngomongnya plong gitu ya. Tidak ada jeda, langsung belak-belakan saja. Nah ini yang menurut saya membuktikan bahwa hubungan mereka secara relasi kuasa itu masih ada chemistry-nya. Ya, itu khusus untuk Daden. Nah namun dalam hal ini saya lihat dalam pembukaan persidangan itu justru selain saksi, penasehat hukum ini juga ikut-ikutan. Awal tuh saya lihat ya, mereka ini nggak punya empati. Kenapa saya bilang nggak punya empati? Klien saya nangis-nangis, itu para penasihat hukum cengisan, sambil ngeliat ke kanan ke kiri. Saya bilang apaan ini? Tapi kliennya minta maaf. Nah tadi ternyata mereka mendalilkan bahwa anak klien saya ini katanya memiliki kepribadian ganda. Emang lu siapa? Lu dokter? Lu punya fakta apa? Dan ini kan kasus 340, apa urusannya sama kepribadian anak klien saya? Dan yang lebih parah lagi, kalau memang benar dia berkepribadian ganda, kita abaikan saja lah itu semua ya. Halusinasi dan asumsi mereka ya. Kok bodoh banget Ferdi Sambo mau merekrut orang yang berkepribadian ganda dan mau mempekerjakan tiga tahun lebih. Jangan pada saat bermasalah anak klien saya dibilang yang jelek-jelek lah, karakternya mau dihabisin lah. Tapi pada saat lagi seneng-seneng, fotonya berdua bareng-bareng tuh sama Pak Ferdi Sambo. Ya, dibilang, wih, spesial you are gitu kan, Sua, my best bodyguard. Apa ini?
Sampai baju anaknya pun disetrikain, beli songketnya pun dipesenin. Jadi saya minta stop lah ya. Tapi dari keterangan Daden bukankah menggambarkan harmonisasi dalam keluarga tersebut antara Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, kemudian para ajudan. Contoh tadi seperti pernyataan soal memberikan tumpeng, Putri dan Sambo menyuapi para ajudannya. Ya itu kan gini loh, kita kan berbicara mana yang putih, mana yang hitam. Ada yang benar disampaikan, tapi ada juga yang tidak benar. Nah kita highlight yang tidak benar dulu nih. Nah mengenai yang benarnya, berarti kan itu mematahkan bahwa si Joshua ini katanya memiliki kepribadian ganda. Lagi pula apa hubungannya? Taruh dia berkepribadian ganda, apakah memang dia punya hak secara hukum untuk membunuh orang yang berkepribadian ganda? Kan enggak. Membunuh itu tidak diperbolehkan menurut undang-undang di negara kita. Apa dugaan Anda dalam beberapa pernyataan di persidangan ini? Ya, dugaan saya ya, kalau dihubungkan dengan tayangan TV One di hari Jumat lalu, ya, yang sebenarnya kami kecewa. Saya terus terang harus menyampaikan nih, ya. Di tanggal 3 November, presenter Dwi Anggia meminta saya untuk menghadirkan dua keluarga, ayah dan ibu korban. Dalam tayangan dua sisi, beliau mengatakan bahwa kita prihatin, kita ungkaplah yang sebenar-benarnya. Namun besoknya ternyata mereka pergi ke Magelang dan mengatakan bahwa awalnya dugaan kekerasan seksual segala macam bla bla bla, sampai di pertengahan tidak ada kata dugaan. Dia bilang lah katanya itu saksi bisu terjadinya kekerasan seksual. Berdasarkan BAP ya Bang disampaikan di sana? Saya kira nggak semuanya di BAP ya. Karena di BAP pun surat dakwaan ke jaksa penuntut umum jelas mengatakan bahwa itu klaim sepihak yang tidak pasti kebenarannya. Oleh karena itu, karena saya sayang dengan TV One, ya saya sayang dengan rekan-rekan pers, tolonglah kita ada undang-undang pers, cover both side. Kami cover both side, Bang Martin. Karena di hari Senin kami juga menghadirkan dari pihak keluarga. Kami mewawancara ibunda dari Yosua, kemudian kekasihnya Vera, kami libatkan keluarga. Ya, tapi maksud saya khusus untuk menjawab ya, khusus untuk menjawab tayangan yang spesial Magelang itu, kasih kesempatan kami untuk menjawab. Karena gini, ya, kita berikan selama ruang, ini kan orang-orang ya selalu menggigir kok cuma penasihat hukum Joshua saja yang dihadirkan. Lah orang mereka nggak mau hadir. Saya ke ILC, mereka nggak hadir. Saya ke Kompas, mereka nggak hadir. Saya ke TV One, mereka nggak hadir. Ya mereka nggak gunain hak. Itu namanya cover both side, sudah diberikan kesempatan. Kalau tidak diberikan kesempatan itu bukan cover both side. Itu maksud saya. Mohon maaf kalau saya agak sedikit keras, tapi saya punya perwakilan seluruh masyarakat Indonesia yang meminta saya untuk menegur TV One dalam hal ini. Termasuk malam hari ini kami juga mencoba untuk mengundang perwakilan dari Ferdi Sambo, namun dari tadi Bang, dari tadi program sebelumnya di Kabar Petang kami terus mencoba untuk menghubungi kuasa hukum Ferdi Sambo, namun tidak berkenan hadir, tidak ada respon sama sekali karena sidang masih berlangsung. Kami juga mengucapkan terima kasih Bang Martin, kemudian Bang Roni Talapesi di tengah kesibukan persidangan mau hadir ke Catatan Demokrasi. Dilanjut Bang Martin, soal kesaksian untuk hari ini, kita fokus kesaksian hari ini di persidangan. Ya, lalu kan kalau kesaksian Azan Romer itu saya pikir sudah pas lah ya. Tidak ada perbedaan antara yang diberikan pada saat persidangan terdakwa yang lain dengan hari ini pun sama. Walaupun disanggah oleh Ferdi Sambo itu masalah urusan lain. Terdakwa itu tidak memiliki kewajiban ya untuk menerima begitu saja. Intinya mereka terdakwa memiliki hak ingkar. Jadi suka-suka dia mau mengingkari atau enggak, tapi faktanya sudah ada satu alat bukti. Apa satu alat buktinya? Richard Eliezer melihat Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan dan pistol HS. Itu sesuai dengan keterangannya Azan Romer. Sudah, selesai apa lagi? Nah, mengenai keterangan yang sedang berlangsung saat ini, Susi, ini juga perlu kita lihat ya. Apakah seperti tadi kan, dia bilang bahwa tidak ada ancaman pembunuhan dari Kuat kepada Joshua. Ternyata pada saat persidangan sebelumnya ada barang itu, ini kan berarti kan masih ada ketidakkonsistenan. Nah ini kalau saya lihat dihubungkan dengan cipika-cipiki dan salaman tangan tadi pagi ya, inilah membuktikan bahwa orang yang dibayar itu tidak mungkin memberikan kesaksian secara objektif. Oleh karena itu negara harus ambil bagian dalam hal ini. Bagaimana caranya? Putuskan hubungan kerjanya, berikan pekerjaan agar mereka bisa memberikan keterangan yang benar. Anda melihat masih ada intervensi di sana, Bang? Ya pastilah. Tidak perlu cukup IQ yang tinggi lah untuk melihat itu ya. Pasti ini teori ayam dan jagung ya. Coba saya tanya, ada ayam dikasih jagung, larinya kemana? Larinya ke arah jagung. Nah dalam hal ini Susi ini adalah ayam, yang memberikan jagung siapa? Majikannya. Ya pasti dia akan mengikuti apa yang dimau oleh majikannya, walaupun ya sebenarnya ini karena keahlian dari abang saya juga, Bang Roni Talapesi, dengan tidak mengajukan eksepsi,
membuyarkan semua skenario mereka. Andai kata ya, abang kita ini mengajukan eksepsi dan Susi diperiksa lebih dahulu pada keterangannya pada agenda terdakwa Ferdi Sambo dan PC, saya pikir mungkin mereka sudah menang hari ini. Karena Menggiring opini di sana. nota keberatan ataupun eksepsi yang mereka ajukan itu kan poinnya adalah dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Karena tidak menguraikan seluruh peristiwa yang terjadi menurut versi mereka. Kenapa saya bilang menurut versi mereka? Karena akhirnya versi mereka patah di tangan Susi ketika diperiksa oleh majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum, khususnya oleh penasihat hukum. Demikian. Bang Roni juga harus menanggapi, karena Bang Roni yang protes dan mengancam Susi kalau memang berbohong di persidangan dipidana. Sesaat lagi Bang Roni dijawab. Kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.